Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama wa ajhala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, memberi rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kumpulnya bapak ibu di majelis ini menjadi tanda nanti insya Allah dimudahkannya jalan jenengan menuju surga Allah Rabbul Alamin. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersemangat untuk menghadiri sebuah majelis dalam rangka yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan yang terbaik pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, seseorang itu akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan ketika dia mendapatkan sesuatu yang sebelumnya itu diarep-arep. Misal lagi punya hutang, kan ngarep isok nyaur, terus tiba-tiba ada yang nyaurin, atau tiba-tiba ada duit untuk bisa bayar hutang, maka tentu itu adalah sebuah apa? Kebahagiaan, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang menghasilkan kebahagiaan. Jadi seseorang itu mendapatkan nikmat itu biasanya ibu, pak, ketika sebelumnya itu nikmat itu diharap-harap, betul ya? Ingin punya anak, suwe gak ada anak pak, terus tiba-tiba istrinya ngomong positif, maka senangnya luar biasa. Meskipun akhirnya ternyata positif COVID pak, itu kan berbeda gitu kan. Tapi kan senang gitu kan. Karena memang yang namanya sesuatu kenikmatan itu akan jadi benar-benar nikmat, akan jadi benar-benar membahagiakan kita. Itu ketika sebelumnya memang sudah diharapkan. Maka demikian pula saudaraku, kalau ditanya nih Pak, dalam kondisi normal kayak begini, nikmat apa yang paling indah dalam hidup ini? Ya masing-masing orang pasti jawabannya berbeda-beda. Masing-masing orang jawabannya beda-beda, tergantung sebelumnya itu ngarep apa kan begitu.
Tapi secara universal bisa jadi jawabannya sama. Kalau saya tanya, nikmat apa yang paling indah, paling membahagiakan hidup kita? Ada yang menjawab nikmat iman, nikmat Islam. Itu biasanya jawaban universal. Tapi perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, nikmat iman, nikmat Islam, itu gak akan pernah kita bisa dapat, Pak, tanpa sosok yang membawa iman dan Islam dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu mungkin sudah tahu siapa yang dimaksud saya, sosok yang membawa iman dan Islam dalam kehidupan kita, kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema pagi hari ini, karena sudah masuk Maulid, masuk Rabiul Awal, saya ingin berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai nikmat terindah dalam kehidupan kita, Pak. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat terindah dalam kehidupan kita. Kalau tadi teori sosialnya, teori psikologinya, bahwa yang disebut nikmat itu adalah seseorang merasa itu nikmat ketika dia benar-benar berharap sebelumnya. Maka siapa yang nggak berharap kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak nanti bisa cek, Ibu nanti bisa cek, ini sanggup pulang, surat Ali Imran ayat 164, Pak. Sebagai dalil bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah terindah yang dikaruniakan Allah dalam kehidupan kita, dan itu bisa menjadi nikmat terindah dalam hidup kita. Surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah Rabbul Alamin dalam surat apa tadi, Pak? Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Ini pernyataan Allah. Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang beriman. Apa karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang beriman? Itba'asa fihim rasulan min anfusihim, yaitu diutusnya sosok seorang rasul dari kalangan mereka, Pak, yang bertugas yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh dulu, nih perhatikan kalimat terakhir dari Allah ini, Ali Imran 164. Sungguh dulu mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, Pak, yang ngarep-ngarep cahaya. Sehingga ketika cahaya itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, saudaraku, maka itulah sebuah kenikmatan yang membahagiakan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, wajib bagi kita, Pak, untuk gembira dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bukankah Nabi sudah hadir? Iya. Karena itu kita selalu bergembira dengan kehadiran Rasulullah, selalu gembira dengan Rasulullah, selalu gembira dengan diutusnya Nabi Muhammad di sini, saudaraku, ikhwataddin fillah. Dan kegembiraan dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib, Pak. Wajib. Kegembiraan nanti Bapak cek lagi surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Rabbul Alamin, katakan ya Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, mestinya mereka semua apa? Bergembira. Jadi bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah, itu diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa yang dimaksud dengan rahmat Allah, Pak, yang kita diperintah bergembira di surat Yunus 58? Kata kakek guru saya, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika menafsirkan wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dan dengan rahmat Allah mestinya mereka semua bergembira, itu yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat yang lain yang mungkin Bapak Ibu hafal, familiar, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai apa? Rahmat bagi alam semesta. Berarti Nabi sendiri itu sebagai apa? Rahmat. Nah di surat Yunus 58 kita diperintah bergembira dengan sang rahmat. Berarti kan secara tidak langsung Bapak-bapak kita diperintah oleh Allah untuk bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kehadiran Nabi itu kan sudah ini. Tapi kan tiap tahun ada momentum yang terkait dengan seolah-olah Nabi itu hadir gitu kan ya Pak ya. Yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita sebut Maulid. Maulid apa Maulud Pak? Maulid apa Maulud? Atau Maulud Pak? Nek Maulud lah cangkem toh Pak. Mulutan. Maulid atau Maulid atau Maulud Pak? Maulud atau Maulid? Kalau habis ngaji ini Pak, insya Allah paham. Maulid maupun Maulid sama. Perbedaan nanti di genrenya Pak, di bagaimana sudut pandang. Kalau Maulud itu sosoknya. Maulud itu apa? Sosoknya. Kalau Maulid itu waktunya. Jadi kalau kita bicara Mauludun Nabi Muhammad SAW, itu yang dimaksud adalah sosok Nabi Muhammad yang dilahirkan. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kata seorang ustadz nasional, orang kalau ngerti bahasa Maulud dan Maulid, maka nggak mungkin dia menolak Maulud dan nggak mungkin dia menolak apa? Maulid. Karena kalau ada orang menolak Maulud, berarti dia menolak apa? Sosok Nabi Muhammad yang dilahirkan. Kalau ada orang menolak Maulid Nabi, berarti menolak apa? Waktu kelahiran Nabi Muhammad. Yang mana waktu kelahiran Nabi Muhammad sudah terjadi dan nggak mungkin ditolak, Pak. Mungkin yang ditolak-tolak itu Pak adalah mengekspresikan Maulud Nabi. Nah itu yang ditolak-tolak Pak. Mengekspresikan Maulid Nabi. Nah ini yang harus saya letakkan. Mengekspresikan Maulid, mengekspresikan Maulud itu bukan ibadah Pak. Dan mereka menganggap itu ibadah nyar gitu kan. Karena Nabi tidak pernah mengekspresikan kelahirannya. Dari situ aja sudah salah sebenarnya Pak. Nabi sendiri sudah mengekspresikan ya. Cuman berbeda ekspresi Nabi dengan ekspresi di era sekarang. Masalah ekspresi itu masalah kearifan lokal. Masalah uslub, masalah gaya saja itu Pak. Ya misal nih ibu bapak punya anak, anaknya milad ulang tahun. Nah masing-masing orang tua bagaimana mengekspresikan kelahiran anaknya kan ya beda-beda. Ada yang hura-hura kan begitu Pak. Ada yang santai, ada yang jam 12 malam anaknya dibangunin terus dibacain doa. Ya ono sing koyo ngono Pak. Ono sing kemudian dikasih sholawat itu kan. Ada yang macam-macam, itu ekspresi. Nah ekspresi ini tidak terkait dengan ibadah mahdoh. Saya bilang ibadah mahdoh karena nggak terkait dengan ibadah mahdoh, yang nggak perlu diperdebatkan kan begitu. Tapi yang paling penting bagi kita yang namanya ekspresi maulud, ekspresi maulid itu ekspresi kegembiraan terhadap nikmat kehadiran siapa? Nabi Muhammad yang diperintah oleh Allah baik di surat Ali Imran 164, lebih-lebih di dalam surat Yunus 58. Jangankan kita Pak, nabi-nabi sebelum kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, itu benar-benar mengekspresikan kegembiraannya, bahkan ngarep kehadiran siapa? Sosok Nabi Muhammad, sosok maulud itu Pak, sosok yang terakhir. Bapak Ibu kenal Nabi Ibrahim? Halo? Kenal Pak ya? Oh tahu, jadi nggak kenal. Kenal sama Nabi Muhammad? Oh tahu. Nggak kenal sama Nabi Muhammad. Hati-hati loh Pak, ngomong nggak kenal sama Nabi Muhammad nanti sama Nabi nggak disapa loh. Oh kamu nggak kenal saya, gitu. Pak, beda antara kenal sama kenalan. Kalau kenalan itu harus ketemu. Nek kenal ya harus ketemu loh Pak. Saya kemarin diundang oleh
Jenderal polisi acara mantu Pak. Ya si jenderal itu ya gak kenal saya Pak. EO-nya yang kenal saya. Bu EO ini kenal Tokondi kok ngundang saya. Saya tanya siapa ini sohibul hajanya? Anu Pak ini jenderal polisi dari Mabes. Siapa namanya? Disebutlah namanya. Saya tinggal tanya sama EE Pak. Siapa dia? Keluar semua deng. Dia pernah jabat di Polda Jatim sekian tahun. Dia kemudian jadi apa? Nah itu yang saya singgung sedikit itu biografinya dia itu pas waktu saya ceramah. Dia kaget seolah-olah dia itu menganggap saya kenal sama beliau gitu loh Pak. Jadi yang namanya kenal sama kenalan itu beda. Saya tanya lagi, kenal sama Nabi Ibrahim Pak? Kenal Pak, masa nggak kenal sama Nabi Ibrahim Pak? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu mbahnya para nabi. Gelar Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah. Saat Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah Pak. Ini perhatiin, saat Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ini bapak-bapak, ibu-ibu itu berdoa. Doanya Nabi Ibrahim itu banyak selesai bangun Ka'bah. Selesai bangun Ka'bah. Doa pertama selesai bangun Ka'bah itu terkenal kan? Minta supaya anaknya yang ada di situ, maksudnya Ismail itu benar-benar diopeni, diberi rezeki. Minta supaya nanti tempat itu, Bakkah atau Ka'bah itu menjadi tempat jujukan manusia. Faja'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan semua hati manusia kepencut ya Allah untuk bisa mendatangi Ka'bah. Itu doanya Nabi Ibrahim itu banyak. Nah, di antara doanya Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah Pak, nunggu sosok maulud itu Pak yang dilahirkan. Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa di antara cucunya keturunannya nanti menjadi nabi terakhir. Dan dia berharap masih menangi nabi terakhir itu. Makanya beliau berdoa dan doanya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'as fihim rasulam minhum, utus sosok yang terlahir nanti itu dari kalangan mereka ya Allah, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran nanti, Alkitab, wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha perkasa untuk berbuat, melahirkan sosok itu. Cinta ini sama Nabi Ibrahim, tapi ternyata tidak dikabulkan saat itu sama Nabi Ibrahim Pak. Dikabulkan sama Allahu Rabbul Alamin doanya Nabi Ibrahim ini setelah 30 generasi Pak. Itu dengan lahirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu generasi itu 50 tahun Pak. Satu generasi itu 50 tahun. Satu generasi itu dari ayah, anak, sampai cucu. Itu bisa jadi sekitar 50 tahun. Itu kalau kali 30 generasi, berapa? 1.500 tahun. Itu baru lahir nanti sosok siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Na'ad bin Adan bin Mu'ad bin Mu'ad bin Udad bin Nahur bin Ya'rubah bin Yasubah bin Ta'irah bin Ya'rubah bin Yasubah bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itu ada 30 generasi. Coba diulang Pak, 5 saja. 5 saja ke atas Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. 5 Pak. Bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lughai, bin Ghalib, bin Fikhir, bin Malik, dan seterusnya itu sampai kemudian apa? Bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salam.
Itu saudaraku, Nabi Ibrahim baru dikabulkan sama Allah, munculnya Nabi Muhammad 30 generasi. Dan ini pelajarannya apa? Sekali bernabi Ibrahim, bapak-bapak, dungo, berdoa, baru dikabulkan 1500 tahun. Sampean dungo bolak-balik kaya gak dikabul-kabulkan sama Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nek umpamanya gurung dikabulno, pantas apa ora, Pak? Ya pantas. Ojo murang-muring sama Allah. Wong sapa awake dhewe? Wong sekali berdoa, sekali bersinten Nabi Ibrahim saja berdoanya itu Masya Allah baru dimunculkan nanti 1500 tahun kemudian. Dia menyatakan 2000 tahun kemudian, Pak. Kalau satu generasi itu 70 tahun, berarti sekitar 2000-an tahun, 2000-an tahun lebih, itu baru dimunculkan oleh Allah Rabbul Alamin sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim. Ada lagi Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, yang juga mengharap-harap datangnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Siapa, Pak? Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam surat As-Saffat ayat 6 itu diceritakan sama Allah. Nabi Isa ini kan, Pak, jadi Nabi pada usia 30 tahun. Terus kemudian diangkat ke langit sama Allah pada usia 33 tahun. Berarti dia bertugas jadi Nabi di dunia itu cuma 3 tahun, Pak. 3 tahun tuh sama Nabi Isa alaihissalam itu dimanfaatkan pergi kemana-mana untuk menyebarkan risalah, untuk menyebarkan message pesan Allah harus sampaikan kepada kaumnya. 3 tahun, Pak. Karena itu Nabi Isa terkenal dengan gelar apa? Al-Masih. Al-Masih ini macam-macam artinya. Al-Masih itu artinya yang diusap. Karena Nabi Isa ini kalau ketemu orang ngusap kepalanya orang, Pak, diusap. Ya kalau dalam bahasa kita dibaptis sekarang kan ya. Atau mengusap kepalanya sendiri gitu kan, ngusap kepalanya sendiri. Karena Nabi Isa ini rambutnya itu agak berintik kecil, terus guilap karena minyak. Karena selama itu Nabi Isa alaihissalam selalu mengusap kepalanya dengan minyak, Pak. Jadi klimis gitu kan ya. Jadi klimis. Modis. Dan Nabi Isa itu memang orangnya bersih itu, Pak. Terus atau Nabi Isa itu Al-Masih dari kata saha. Saha itu saha yasihu siaha. Siha itu suka melancong, Pak, suka jalan-jalan. Jadi memang Nabi Isa ini memang selama 3 tahun itu selalu melaku-melaku, selalu jalan-jalan di mana-mana. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa? 3 hal, Pak. Selama 3 tahun itu Nabi Isa cuma nyampein 3 hal. Yang pertama, Pak, Ibu, yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah di surat apa tadi? As-Saffat ayat 6, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Yang pertama yang disampaikan adalah, Bani Israel, aku utusan Tuhan, saya bukan Tuhan. Jangan kau anggap aku Tuhan. Begitu tuh bolak-balik. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Tuhan. Yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, apa itu, Pak? Nabi Isa ini kan dikejar-kejar oleh Yahudi, Pak. Karena dianggap dia berlawanan dengan Nabi Musa. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu kan Yahudi. Dan umatnya itu kaum Yahudi itu, Pak, itu menganggap Isa ini sebagai orang baru yang ingin merusak Taurat, Pak. Maka Nabi Isa pun mengklarifikasi. Yang kedua, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Itu saya ini memperkuat Taurat. Saya tidak membenci Taurat, saya memperkuat Taurat. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini yang terkait dengan Nabi kita, Pak. Wa mubassyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Wa mubassyira, dan saya, kata Nabi Isa, wa mubassyira. Mubassyira itu apa? Dan saya membawa berita gembira. Saya ingin tanya, membawa berita gembira itu gembira apa ya sedih, Pak? Gembira. Membawa berita gembira ya gembira, senang. Makanya Nabi Isa itu, ajaran Nabi Isa itu terkenal dengan ajaran kasih sayang. Kenapa? Karena saking senangnya dengan yang ketiga ini, Nabi Isa selalu kemana-mana mesti wajahnya tuh senyum, Pak. Meskipun sedih, senyum tuh Nabi Isa. Senyumnya Nabi Isa itu karena gembira dengan yang akan datang Nabi setelah beliau.
Nabi Isa saudaraku berkata wa mubassiram bi rasulin, dan akan datang nanti sosok seorang rasul ya'ti min ba'di, datang setelah aku. Nah, gara-gara omongan Nabi Isa ini Pak, ya'ti min ba'di, datang setelah aku, berarti nabi terakhir nanti pasti setelah Nabi Isa. Artinya dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi Pak. Karena kalau ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, berarti nabi yang tengah-tengah itu nabi terakhir. Karena Nabi Isanya berkata apa? Akan datang sosok Rasul setelah aku. Dan yang luar biasa Pak, yang luar biasa nih, ya mohon maaf, yang luar biasa. Iki api wong Yahudi Pak, api wong Yahudi. Luar biasa Pak. Sejarah tidak pernah menceritakan setelah Nabi Isa berucap seperti itu sampai munculnya Nabi Muhammad Pak. Sejarah menceritakan bahwa tidak ada yang mengklaim dari kalangan Bani Israel sosok Nabi. Nggak ada yang klaim. Karena Nabi Isa ini detail Pak. Pertama namanya Ahmad. Nama Ahmad tidak dikenal di kalangan Bani Israel. Satu. Terus yang kedua, Nabi Isa ini memberi detail ciri-cirinya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi Isa menyebutkan bahwa ciri-cirinya nanti itu ada apa? Cap di punggungnya sebelah kanan. Terus orang ini nanti selalu diikutin oleh awan. Itu ciri-ciri. Dan ciri-ciri itu turun-temurun dari generasi-generasi selama 6 abad Pak. Dan selama 6 abad itu tidak ada yang berani ngeklaim Pak. Karena tidak ada satupun dari kalangan Bani Israel yang punya nama Ahmad. Dadak nova sing wani ngeklaim iku justru wong Lamongan apa? Namanya Ahmad Musoddek. Terus ngaku-ngaku apa? Nabi. Wong Yahudi itu loh Pak. Saele-ele wong Yahudi lo gak gelem ngeklaim Nabi Pak. Makanya Yahudi itu dalam hal ini jujur Pak. Tapi nanti kalau dia tahu bahwa siapa nabinya itu, wah dia mulai gak jujur dia. Jadi orang Yahudi itu kan dari generasi-generasi dari mbah-mbah mereka, itu ciri-ciri nabi namanya Ahmad, namanya ini, terus nanti ada awan, dia tidak punya ayah, dia yatim dan dia piatu. Begitu tuh, itu detail Pak. Dan dia nanti tumbuh kembang di sebuah wilayah yang nanti tempat wilayah yang tumbuh kembangnya dia itu penghasil kurma terbesar di dunia. Makanya akhirnya orang Yahudi itu Pak mencari. Maka ketika Yahudi diserang oleh Romawi, kan terjadi penyebaran orang-orang Yahudi Pak, kan diusir gitu kan. Dari wilayah Romawi, dari wilayah Yunani itu diusir. Akhirnya mereka mencari tempat yang nanti akan munculnya Nabi, karena mereka berharap munculnya Nabi itu. Dan mereka mengetahui kota yang paling banyak menghasilkan kurma itu adalah mana? Yasrib. Yasrib Pak. Ya Arab lah secara umum, tapi yang paling banyak menghasilkan kurma Yasrib, yang kelak jadi kota apa? Madinah. Dan Yasrib itu Pak, Yahudi masuk sekitar tahun 130 Masehi. Jadi Yahudi itu sudah masuk ke Yasrib itu sudah abad kedua. Nabi Muhammad lahir abad ke-6 kan begitu kan. Jadi sekitar 4 abad itu Yahudi itu nunggu itu Pak. Dan Yahudi ini orang yang ulet luar biasa Pak, ulet luar biasa. Sehingga akhirnya di Yasrib, Yahudi ini kaya raya Pak, ngenteni sing jenenge sosok siapa? Nabi Muhammad. Maka terkenalah nanti yang penjual emas terhebat itu Bani Nadir dari kalangan Yahudi. Ada Bani Koinuko. Bani Koinuko ini yang punya banyak mall Pak di Yasrib nanti. Bahasa saya mall Pak, pasar. Hampir semua pasar di Yasrib itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, saudara. Perdagangan emas dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itu hanya nunggu siapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ketika benar-benar muncul, mereka ngomong, "Loh, ngono lho Pak. Loh kok DE ngono lho Pak. Lah kok iki?" Maksudnya kok orang Arab gitu.
Mestinya mereka berharap dari kalangan Bani Israel. Seonok keturunan Bani Israel. Meskipun sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu memang masih ada keturunan Bani Israel, Pak. Nabi Muhammad itu masih ada keturunan dari Bani Israel dari ibunya. Dari ibunya itu masih ada keturunan Bani Israel, tapi tidak terlalu kuat gitu kan ya. Kan dulu kakek Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muthalib. Ayah dari Abdul Muthalib itu siapa namanya? Hashim. Jadi Hashim itu, Pak, ini saya cerita sebentar, Pak ya, sebelum saya lanjutin. Tidak apa-apa kalau saya cerita ada yang tertidur, tidak apa-apa, Pak. Saya itu senang kalau ada jamaah, ono sing turu itu senang, Pak. Itu menunjukkan bahwa majelis taklim saya itu menghasilkan ketenangan, Pak. Saking tenangnya sampai iso turu, Pak. Tidak apa-apa, pokoknya ojo turu kabeh. Nek turu kabeh yang ngesaaken ustadz kan begitu. Pak Hashim itu, Pak. Hashim itu kan suka rihlah. Kan kalau Bapak baca firman Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasyayb. Apa artinya li'ila fi Quraisy? Li'ilaf itu artinya kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Rihlatas syita wasyayb. Suka melakukan perjalanan di musim syita itu winter, Pak. Di musim apa? Dingin, dan di musim panas. Itu seperti itu. Jadi kalau di Mekah itu musim dingin, mereka cari tempat yang hangat. Di mana kalau musim Mekah dingin, maka yang hangat itu di Yaman, Pak. Dia pergi ke selatan. Kalau di Mekah itu panas, mereka itu pergi ke yang agak sejuk, yang agak dingin. Kemana? Ke Syam, ke utara. Itu perjalanan mereka. Jadi dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Syam. Nah, Madinah dilewati sebagai transit. Nah, Hashim, kakek yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, itu kalau perjalanan ke Syam mesti mampir ke Madinah, Pak, untuk transit istirahat beberapa hari. Ternyata di Madinah ketemu seorang perempuan yang cantik, Pak. Namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr dari Bani Amir, dari Bani Nazar. Ini ya diurut-urut. Salma ini masih kalangan orang Yahudi, saudaraku, masih kalangan Bani Israel. Maka nikahlah, singkat cerita nikahlah Hashim dengan siapa? Salma. Dengan perjanjian apa? Karena keluarga Hashim nggak mau Hashim nikah sama Salma, tapi sudah kadung jatuh cinta, Pak. Tetaplah nikah. Cuman dengan syarat anak Hashim harus nanti dibawa ke Mekah, tidak boleh tinggal di Madinah. Ketika Hashim meninggal dunia, Pak, dan istrinya itu Salma melahirkan, Salma menepati janji terhadap suaminya itu. Ketika putranya, kan lahir putranya, namanya Syaibah. Siapa, Pak? Syaibah. Syaibah itu rambutnya putih, Pak. Aneh ini, Pak. Jadi rambut ini putih sejak kecil. Ada yang menyatakan rambut ini bercahaya keputihan. Wallahu a'lam. Tapi dia diberi nama Syaibah. Syaibah ini orang yang beruban, Pak. Dia anak kecil dikasih nama Syaibah. Nah, Syaibah inilah yang kemudian tumbuh menjadi balita. Ibunya menepati janjinya. Untuk apa? Mengembalikan anaknya ini kepada keluarga suaminya Hashim. Maka pamannya Syaibah yang merupakan adik daripada Hashim, namanya Muthalib, itu datang menjemput siapa? Syaibah ke Yasrib atau Madinah. Setelah dijemput, Pak, dibawalah ke Mekah. Nah, Syaibah ini balita. Jenenge balita itu ya kadang gak adus, kadang ya apa ya lari-lari. Akhir rodok kotor, kelambine ya wis rodok elek ngono, Pak. Ketika masuk kota Mekah, Muthalib ini membawa Syaibah kecil. Orang menduga Syaibah ini adalah hamba dari Muthalib. Hamba bahasa Arabnya apa? Abdun. Oh, itu Abdunya Muthalib ya, Abdunya Muthalib lah. Abdunya Muthalib menjadi apa? Abdul Muthalib. Jadi kalau ditanya siapa nama asli Abdul Muthalib, ya Syaibah, Pak. Jadi kakek Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah gelar yang dikasih oleh orang-orang Arab karena dia melihat sebagai budaknya Muthalib. Muthalib itu pamannya
pamannya Syaibah, paman dari kakek Nabi Muhammad. Jadi kakek Nabi Muhammad itu Syaibah sebenarnya, Syaibah bin Hasim gitu kan ya, bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah penamaan yang diberikan oleh warga Mekah karena melihat seolah-olah itu Syaibah itu budaknya Muttalib. Jadi dari sinilah saudaraku ikhwatatina fidakumullah, Nabi Muhammad itu benar-benar memang masih ada keturunan, cuman orang Yahudi buta Pak, orang Yahudi buta. Nah kembali kepada Nabi Isa itu Masya Allah gembira banget, namanya Ahmad. Ahmad ini Bapak artinya tahu nggak Ahmad itu? Ahmad ini ada beberapa kemungkinan Pak. Ahmad itu memang benar-benar nama, atau Ahmad itu adalah sifat Pak, sifat tafdil. Tafdil itu apa? Superlatif loh dalam bahasa Indonesia Pak. Apa superlatif itu? The better. Jadi seolah Nabi Isa itu berkata begini, nanti akan datang sosok Nabi setelah aku yang dia Ahmad. Ahmadu itu adalah lebih terpuji daripada saya. Dan memang benar Pak, Nabi Muhammad memang lebih terpuji daripada siapa? Nabi Isa. Namanya lebih banyak diungkap di surga oleh Allah di surga. Nama-nama itu yang namanya Kuba itu ada nama Muhammad, semua ada nama Muhammad, semua ada nama Muhammad. Itu lebih terpuji. Bahkan di dunia nama Muhammad lebih terpuji daripada Nabi Isa. Bukankah seorang Nasrani dari Amerika menulis sebuah tulisan terkenal yang karya Michael Hart itu, yaitu 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa Pak? Nabi Muhammad. Nomor 2 siapa? Newton. Nomor 3 justru Nabi Isa. Nomor 3. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu sungguh sangat luar biasa. Nah perhatikan Bapak-bapak, sekali bernabi Ibrahim, sekali bernabi Isa saja itu bergembira dengan kelahiran siapa? Nabi Muhammad SAW, baik maulid maupun maulud Rasulullah. Masa kita enggak bergembira Pak? Bapak kenal Abu Lahab Pak? Abu Lahab itu Pak ya, punya istrinya Abu Lahab siapa namanya? Bu Lahab, bukan Pak. Masa, ya benar, istri Abu Lahab namanya siapa? Bu Lahab. Siapa Pak? Abu Lahab itu ya Pak, saya cerita Pak, Abu Lahab itu paman Nabi yang paling sogi, tapi yang paling pelit Pak. Pelit-peliti wong dari kalangan Bani Hasyim, sugi-sugi ini wong dari kalangan Bani Hasyim, tapi yang paling pelit ya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab punya istri namanya Ummi Lahab. Bukan, namanya siapa? Ummu Jamil atau Aura, bukan Aura kasih Pak ya, Aura. Aura itu nama aslinya, nama lakopnya Ummu Jamil. Ini mulutnya Aura ini ember Pak, mulutnya Aura ini ember. Jadi dua orang ini suami istri pembenci Nabi Muhammad, padahal notabene itu apa, keponakannya. Padahal notabene keponakannya. Sebelumnya Pak, dua orang ini penyayang Nabi Muhammad. Jadi ketika Aminah mengandung siapa? Rasulullah Muhammad SAW, itu semua keluarga dari Bani Hasyim Pak, yaitu anak-anak Hasyim yang lain terhadap iparnya Aminah ini sayang Pak. Ya kayak apa ya Pak? Aminah ditinggal oleh Abdullah ya dengan ketika kandungan usia sekitar 4 bulan 6 bulan gitu kan Pak. Jadi ya siapa yang nggak kasihan dari keluarga? Jadi semua Pak, sak pelit-pelitnya Abu Lahab ya akan ngesaken gitu loh. Ya dibiaya hidupnya dan selalu dipantau ini Aminah ini. Kapan lahirnya? Dan qadarullah Bapak-bapak perlu diketahui, yang pertama kali tahu kelahiran Aminah ya Abu Lahab ini. Seolah-olah Abu Lahab ini bisa melihat cahaya Pak di rumahnya Aminah. Maka dia ngomong kepada pembantunya namanya siapa? Suwaibah, budak dia. Suwaibah, coba lihat tuh. Itu di rumah Aminah kok ada cahaya itu. Ada apa itu? Coba lihat. Dilihatlah Pak, dilihat. Ternyata Aminah melahirkan siapa? Nabi Muhammad. Didampingin oleh kakeknya Syaibah, ya kan? Abdul Muttalib saat itu Pak. Karena yang membantu persalinan Aminah siapa? Bidan. Ya jenenge maksudku Pak, jenenge.
Syifa itu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Ini sejarah Pak ya, biar Bapak Ibu tahu. Pas waktu kelahiran Nabi, kita tuh harus benar-benar kenal sama Nabi gitu kan, sak detail-detailnya. Jadi yang membantu kelahiran Aminah, melahirkan Nabi Muhammad adalah ibu dari siapa? Abdurrahman bin Auf, namanya Asy-Syifa. Maka beberapa bidan itu kan ada bidan klinik Asy-Syifa, Asy-Syifa, Syifa namanya. Itu adalah nama perempuan. Syifa itu nama perempuan, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Ketika lahir Nabi Muhammad keluar, Pak, itu Suhaibah masuk. Suhaibah masuk. Entah kenapa saya gak tahu sejarahnya. Suhaibah ini ngapunten mengeluarkan ASI, Pak. Nah, akhirnya Suhaibah lah yang menimang si bayi itu sebelum ditimang oleh Aminah dan disusoni ke dirinya. Jadi kalau ditanya siapa yang memberi ASI pertama kali atau ibu susuan pertama kali Rasulullah itu siapa? Namanya Suhaibah. Disusoni, mari disusoni, dibalik nomane, dia lari Pak untuk ngasih kabar kepada tuannya. Tuan, anakmu lahir. Zaman dulu Pak, ya sampai sekarang ya orang Arab sama keponakan itu nganggap anak Pak. Anakmu lahir tuan, anak laki atau perempuan? Laki. Oh seneng Pak, saking senengnya. Saat itu Suhaibah kan pelit ya, saya bilang pelit, dari pelit-pelit uang. Suhaibah tuh lagi pakai jubah mahal Pak dari Yaman. Dibuka jubahnya, dikasihkan kepada Suhaibah. Suhaibah pen-pen. Seneng Suhaibah. Tapi itu belum hadiah yang hebat Pak, masih hadiah biasa. Bergeraklah mereka berdua ini ke rumahnya Aminah, saudara. Melihat benar itu Muhammad yang bercahaya. Bahkan di Ad-Dibai itu kan, wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu fil badri ka'annahul badru fit tamami. Kan begitu syairnya itu kan. Ketika benar-benar lahir Nabi dalam kondisi sujud bersyukur kepada Allah dan cahaya seperti bulan purnama yang begitu sempurna. Itu senangnya luar biasa. Yang namanya siapa tadi? Abu Lahab. Saking senangnya Pak, sampai menimang itu, dia melihat lagi Suhaibah itu. Lihat lagi Suhaibah. Suhaibah, kamu saya kasih hadiah sekarang. Berikutnya. Sudah Tuhan, ini hadiah. Tidak, saya kasih hadiah yang lain. Saya merdekakan dirimu. Aktiki gitu kan. Kamu merdeka ya Suhaibah. Intaliki, kamu bebas ya Suhaibah. Pergilah kau Suhaibah, kamu bebas. Kamu bukan budak lagi. Seneng. Dan apa yang terjadi Pak? Kegembiraan itu terus ditimang-timang Muhammad. Ternyata kegembiraan itu berhenti saat Nabi Muhammad mengklaim diri sebagai apa? Nabi. Sampai itulah kebencian membuncah Pak. Saking membuncahnya orang Arab juga ikut membenci Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu dipanggil dengan nama yang dipelesetkan. Muzammimah. Muhammad menjadi Muzammamah. Muhammad menjadi apa? Muzammamah. Muhammad menjadi Muzammamah. Sampai kemudian istri Abu Lahab Pak, saking bencinya itu Pak, istri Abu Lahab Pak, itu Muzammamah itu, nama pelesetannya Nabi Muhammad Muzammamah itu dibuat syair Pak. Dan kedudukan syair Pak di zaman itu seperti kedudukan medsos di zaman kita Pak. Sekali orang buat syair, apalagi syair itu lagi berkaitan dengan seorang yang lagi viral Pak. Waduh, viral Pak. Terus ngoceh. Sampai turunlah ayat surat Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ini gara-gara ketika Nabi akhirnya mengumumkan kepada kerabatnya Pak. Memuncak. Nabi akhirnya mengumumkan kepada kerabatnya, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Tuhan untuk kalian. Maka saat itulah saking mangkelnya Abu Lahab yang maju Pak. Alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Karena ini kau ngumpulkan kita semua ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Apa tabban ini? Celaka, hancur engkau ya Muhammad. Sambil nuding-nuding wajah Nabi Pak. Saat itulah turun surat yang terkenal dan Bapak hafal,
surat Al-Lahab. Itu turun tahun ketiga kenabian saat Nabi Muhammad ingin menampilkan Islam, Pak. Itu ternyata dihalangin oleh siapa? Oleh Abu Lahab dengan menuding-nuding, tangannya dituding ke wajahnya. Allah yang balas, Pak. Sehingga Allah menurunkan surat Tabbat syada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu, dan istrinya pun diikut-ikut dari surat itu. Wah, tambah ngamuk, Pak. Siapa sing ngamuk? Ummu Jamil itu, Bu Lahab itu tambah ngamuk itu. Wedok lah ngono tuh, Pak. Ngamuk, saking ngamuk dia bawa batu nih, Pak. Setelah turun ayat itu dia bawa batu, dia datang ke Ka'bah. Nah, biasa Nabi Muhammad kumpul sama sahabatnya di Ka'bah, datang ketemu sama Abu Bakar, ditanya sama Abu Bakar, mana temanmu? Abu Bakar, Pak, ndelok, itu kan buliknya Nabi tuh. Ya diam saja. Sebenarnya Nabi Abu Bakar tuh bukan diam, Pak, takut karena kenapa? Di sampingnya Abu Bakar ada siapa? Nabi Muhammad. Lah kok iso cek takok, mana itu temanmu? Orang ajar, awe dewe ditabat-tabat kan begitu. Itu belum meninggal loh, yang namanya siapa? Abu Lahab, Pak, belum meninggal, tahun ketiga. Maka apa, Pak? Nyari-nyari nggak ketemu, dia pergi, Pak. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, dia nggak lihat kamu ya Rasulullah. Iya, Jibril turun tadi, mengepakkan sayap di depanku, sehingga dia nggak bisa ngelihat. Bayangin kalau ngeliat Pak, batu itu dihantamkan kepada Nabi Muhammad, saking benci sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, saudaraku, ikhwatatina fidzakumullah, 7 tahun kemudian setelah itu, dibenci, dikucilkan, akhirnya Nabi Muhammad berhijrah. Dan tahun kedua, Pak, berarti berapa tahun itu? Tahun kedua kan hijrah, berarti Nabi Muhammad di Madinah 2 tahun. Tadi turun ayat berapa tadi? Tahun ketiga, ya. Berarti 7 tambah 2, 9 tahun. 9 tahun kemudian Abu Lahab meninggal dunia ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Dan benar apa yang diceritakan oleh Al-Quran surat Al-Lahab. Tangannya tangannya Abu Lahab itu merotoli, Pak. Kan tabbat syada abi Lahab, kan celakalah tangan Abu Lahab, kan begitu kan? Itu merotoli tangannya. Mungkin kena lepra kalau bahasa sekarang. Tangannya merotoli, terus lama-lama kupingnya, terus akhirnya meninggal dunia. Karena banyak orang yang jijik, tidak ada yang berani menguburkannya, Pak. Lama-lama karena berbau, busuk, ya kan? Akhirnya karena nggak kuat, mereka terpaksa menguburkan, itu pun pakai galah yang panjang, disodok-sodok itu. Jadi dihinakan banget tuh, disodok-sodok. Dan saya tidak mengetahui riwayat kematian istrinya. Yang terkenal ada kematian Abu Lahab. Dan dipendam di situ. Dan saat selesai dipendam itulah beberapa bulan kemudian saudara Abu Lahab namanya Abbas, Al-Abbas, sudah masuk Islam, paman Nabi yang sudah masuk Islam, bermimpi, Pak, ketemu sama Abu Lahab dan Abu Lahab masuk neraka. Dalam mimpi itu ditanya, gimana kabarmu? Koyok ngene iki, aku nang neraka. Tapi aku setiap dino Senin aku diperingan siksaku sama Allah. Nah, riwayat ini, Pak, dinukil oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab nikahnya, mursalan. Dinukil juga oleh Al-Baihaqi, dinukil juga oleh Ibnu Katsir. Banyak ulama-ulama yang menukil riwayat ini, saudaraku. Dan saya menyatakan hadis ini sahih. Bermimpi setiap hari Senin apa? Diperingan siksanya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa setiap hari Senin diperingan? Karena dia memerdekakan siapa? Budaknya saat kelahiran Nabi Muhammad, sebagai ekspresi apa? Kegembiraan. Masya Allah, saudaraku. Bagaimana dengan kita yang nggak pernah benci Nabi, Pak? Ayo, maka seorang ulama besar bernama Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi dari Syria, Pak. Itu seorang Al-Hafidh. Al-Hafidh itu apa? Al-Hafidh itu orang yang bergelar. Jadi kalau di Indonesia disebut Al-Hafidh itu kan orang yang hafal Al-Quran. Sebenarnya kalau di kalangan orang Arab, kalau disebut Al-Hafidh itu orang yang hafal hadis 300.000 hadis, Pak. Sanadnya, bukan yang hafal Quran. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit orang hafal Quran disebut apa? Al-Hafidh. Padahal Al-Hafidh itu orang yang sarjana bergelar apa? Bergelar Al-Hafidh itu adalah sarjana hadis yang hafal minimal 300.000 hadis. 300.000 hadis itu sanadnya, Pak. Bukan matangnya saja itu.
Itu disebut Al-Hafidh. Maka ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Haizami, Al-Hafidh Imam Asy-Syuyuti, ada Al-Hafidh siapa tadi? Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Dia membuat syair begini, idza jaa hada kafirun, idza kana hada kafirun ja'a dhammu bi tabbat yada fil jahimi mukhallada ata yaumal isnan daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa mazannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kata beliau, kalau seorang kafir yang namanya diabadikan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tabba, itu saja setiap hari Senin diperingan siksanya gara-gara senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan seseorang hamba yang selama hidupnya dengan Nabi Muhammad bergembira, dengan Nabi Muhammad mencintai? Maka apresiasi Allah, Pak, melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ya tinggalkan perdebatan tentang maulid bid'ah atau tidak. Ya, yang penting kita tidak menyalahi syariat. Yang penting ketika kita mengekspresikan maulud itu tidak melanggar syariat. Yang penting kita mengekspresikan maulid, ya kita bercerita tentang sosok Nabi Muhammad, sirah-sirah Nabi yang membuat kita semakin apa? Mencintai Nabi Muhammad. Ayo bapak-bapak, mencintai Nabi Muhammad itu adalah merupakan sebuah kewajiban kepada kita. Pak, saya kasih tahu Pak ya, mencintai Nabi Muhammad, kadang-kadang kita cuma mendengar, ayo kita cintai dengan menjalankan syariat. Dan saya setuju banget 1000% Pak. Tapi jangan salah Pak, mencintai Nabi Muhammad dari aspek fisik pun harus kita lakukan. Maka kalau Anda ziarah ke makam Nabi, terus ngelihat makam Nabi kita merasa sedih, itu bentuk cinta, itu fisik Pak, bentuk cinta fisik. Mungkin kenapa ada beberapa orang yang kalau ke makam Nabi itu menangis dan sebagainya, itu bentuk cinta secara fisik, Pak, mengingat Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi pun, bapak-bapak, mencintai Nabi secara fisik juga, Pak. Ingat Pak, ketika Nabi habis haji, Nabi di Mina, balang jumroh, ini kronologisnya Nabi haji Pak, balang jumroh Aqobah. Setelah balang jumroh Aqobah, beliau menyembelih al-hadyu, kurban. Setelah menyembelih baru beliau potong tahallul. Nah, ketika tahallul beliau gundul Pak. Rambut Nabi itu ada banyak. Sama Nabi dibagi itu Pak. Dan semua nunggu rambutnya Nabi, dibagi satu-satu. Sebelah kanan, sebelah kiri dibagi. Dan di antara yang menerima rambut Nabi adalah seorang tabi'in bernama Abdullah ibnu Shirin Pak. Ibnu Shirin, Abdullah bin Shirin, seorang tabi'in. Dalam Sahih Bukhari dia menyatakan, li antakuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku memiliki satu helai rambut Nabi, itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Bayangin itu, rambut Nabi Pak. Maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah, ya memang fisik Nabi sekarang kita nggak ketemu Pak. Maka tiada lain kecuali menghidup-hidupkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Pak, kita termasuk orang yang nanti ditunggu oleh Rasulullah Muhammad SAW di telaga beliau. Dan kita termasuk orang yang dikasih minum sama Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita dalam perjalanan masyar sampai ke Sirat, sampai ke Kantara, sampai ke surga, saudaraku, tidak pernah merasa haus sama sekali karena minuman pemberian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.